Anda kembali di Patroli, pemirsa kejahatan yang selama ini terpendam terkuak dari kasus pembunuhan wanita penagih utang di Bekasi, Jawa Barat. Selain menghabisi wanita penagih utang, tersangka juga telah membunuh istri dan membuang jasad korban di dalam tangki septik. Gerah ubah. Pemirsa, kasus pembunuhan di Bekasi, Jawa Barat menggemparkan warga. Seorang wanita tewas mengenaskan dengan luka lebam usai menagih utang nasabahnya. Ini adalah rumah tempat kejadian perkara. Yang ditemukan sang wanita tewas mengenaskan dan saat ini kondisinya ditutup rapat, digembok oleh pihak kepolisian karena masih dalam proses penyidikan. Ya, jasad wanita itu ditemukan di sebuah kamar rumah di Kampung Cikoronco, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Perempuan berusia 22 tahun tersebut didapati tertelungkup dan tertutup kasur dengan kondisi penuh luka memar di wajahnya. Ubah nih, gerah ubah. Tak lama berselang, polisi menangkap pelaku berinisial S yang tak lain adalah nasabahnya. Tindakan keji itu dipicu pelaku kesal ditagih utang sebesar 3 juta rupiah. Pemirsa, kasus pembunuhan wanita penagih utang oleh tersangka ternyata menguak kasus lain. Tersangka membunuh istri keduanya yang mengubur jasadnya dalam-dalam di dalam septic tank selama 2 tahun. Ya, pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu ternyata juga membunuh istri keduanya dengan keji pada November 2022 atau 4 tahun setelah mereka resmi menikah. Untuk menghilangkan jejak, jasadnya disimpan dalam tangki septik. Sosok pelaku memang terkenal tertutup pada tetangga. Warga juga tak ada yang menaruh curiga karena ia selalu terlihat bekerja dan jarang pulang ke rumah. Ya, sama tetangganya biasa-biasa aja, nggak apa-apa. Cuman ada pulang, cuman ngobrol liwat, udah aja, nggak main-main situ, nggak. Peristiwa itu terjadi karena tersangka kesal. Istri keduanya kala itu menagih sertifikat tanah yang dipinjam tersangka untuk digadaikan ke bank. Pelaku juga menolak sertifikat rumah dibalik-namakan ke anak kedua korban. Salah satu faktornya adalah adanya sertifikat tanah atau bangunan lah yang sudah diatasnamakan memang kepada pelaku, namun almarhumah saudara AM ini menghendaki itu dibalik-namakan ke atas nama anaknya. Di situ saudara S atau pelaku ini kalut dan kemudian membunuh daripada istrinya itu sendiri. Saat sang ibu dievakuasi dari tangki septik, anak korban yang menyaksikan tak kuasa menahan kesedihan. Ia tak menyangka sang ibu yang sudah dicarinya selama 2 tahun tewas mengenaskan di tangan ayah tiri. Utang piutang memang kerap jadi penyebab terjadinya kasus kriminal. Membunuh bahkan bisa dilakukan para pelaku untuk menghilangkan jejak. Sebetulnya orang yang terlilit hutang dan terlibat judol dan sebagainya itu kebanyakan ketika sudah sangat dalam kondisi yang tertekan, ada 2 pilihan yang dilakukan, antara dia membunuh orang lain yang mungkin terlibat dengan hutangnya dan sebagai macam, atau dia membunuh dirinya sendiri. Atas perbuatannya, kini tersangka mendekam di penjara Polres Metro Bekasi. Ia dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ya pemirsa, dan kini tersangka sudah ditahan di rutan Polres Metro Bekasi dan dijerat dengan sederet pasal. Satu yang perlu kita ketahui dan juga kita sadari bahwa sesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan kita ketika kita berhutang dan meminjam uang, baik itu dimanapun, di bank ataupun di teman. Ramaditya Romas dan Ahmad Sustanto melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.